Salam pencerahan, kembali di kanal YouTube Rumah Filsafat untuk dunia yang sadar dan bernalar sehat, untuk mewujudkan dunia yang sadar dan bernalar sehat. Di sini saya Reza Watimena dengan teman-teman dari Rumah Filsafat, ada Zul, Dayan, dan Ucup, si Gimbal. Kita dari Jakarta dan menciptakan dengan cinta ya, dengan cinta untuk Indonesia gitu. Tema kali ini saya pilih yang agak ringan, agak populer karena variasi lah. Sayanya capek juga kalau ngomong yang berat-berat terus ya. Teori transformasi kesadaran dan teman-temannya itu kan tema yang menyenangkan, cuma berat ya. Jadi kita akan ngomong soal seks, filsafat seks. Apa refleksi filosofis dari kegiatan seks manusia? Jangan kemana-mana. Seks, tema yang di banyak tempat, juga di Indonesia, adalah isu tabu. Tidak boleh dibicarakan di depan umum. Kalau kata orang Jawa itu apa? Saru. Nggak pantas, nggak bagus diomongin gitu. Seks adalah urusan privat, urusan ranjang, urusan rumah tangga yang tidak boleh menjadi bagian dari percakapan publik. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Karena seks ditabukan, banyak orang tidak paham. Banyak orang salah paham tentang apa itu seks. Nah, kalau orang itu sudah salah paham, pasti kan tindakannya, perilakunya juga salah. Maka tindakan dan perilakunya juga merusak. Gitu. Akhirnya kita menjadi bodoh tentang seks. Dan karena kita bodoh tentang seks, kita menyalahgunakan seks, kita ganti-ganti pasangan, mungkin nggak pakai pengaman, akhirnya sakit, atau menghamili, atau dihamili, atau bikin kasus kiri kanan macam-macam karena kebodohan kita, ketidakpahaman kita soal seks ya. Nah di sini kami di Rumah Filsafat ingin melawan kebodohan semacam itu. Karena visi kami kan untuk dunia yang sadar dan bernalar sehat. Salah satunya adalah kalau kita bisa menggunakan akal sehat kita dan kesadaran kita yang sudah tinggi untuk memahami seks, seks bisa menjadi alat pembebasan. Bahkan bisa menjadi jalan spiritual untuk mencapai pencerahan. Seperti dalam tradisi filsafat Asia. Jadi dengan ini kami bilang bahwa seks bukan hal tabu. Itu adalah bagian dari kehidupan. Bagian yang sangat penting dari kehidupan. Kita semua, saya, lahir dari seks. Dari tindakan seks kedua orang tua kita. Nah, apa itu seks? Secara sederhana, seks adalah aktivitas reproduksi. Ketika alat kelamin pria menyentuh alat kelamin wanita, lalu terjadi interaksi, terjadi penetrasi, dan pada satu titik sperma keluar bercampur dengan ovum dan terjadilah bentuk kehidupan yang baru ya. Bisa berlanjut, bisa tidak, ada juga yang keguguran. Tapi seks pada dasarnya sebagaimana adanya adalah aktivitas reproduksi. Dan karena alam ini jenius ya, sang pencipta itu jenius, maka untuk melestarikan spesies, seks itu dibuat menjadi sebuah kegiatan yang nikmat, menyenangkan, sehat, dan membahagiakan. Jadi kalau kita berhubungan seks, kita sehat, kita senang, kita bahagia, dan kita punya keturunan, survival. Jadi spesies kita sebagai manusia bisa berlanjut, tidak akan punah dari alam semesta ini. Jadi memang sang pencipta itu, alam semesta ini, energi semesta ini jenius ya. Di semua spesies, kegiatan seks adalah kegiatan yang menyenangkan. Coba kalau seks adalah kegiatan yang tidak menyenangkan ya, udah capek, males, nggak enak, pasti orang males berhubungan seks. Karena tidak berhubungan seks tidak ada anak, dan tidak anak artinya populasi menurun dan akhirnya punah. Dalam jangka panjang spesies manusia bisa punah dari muka bumi ini. Nah, tapi seks tidak hanya soal itu, terutama di manusia ya. Seks itu ada seninya, ada keindahannya, ada cinta, ada emosi, ada perasaan, ada drama di dalamnya.
Kalau di dalam hewan, dalam tumbuhan mungkin aktivitas reproduksinya agak berbeda ya. Saya nggak tahu persis karena penelitiannya sulit sekali memang. Kita hanya bisa melihat dari luar, kita tidak bisa fenomenologis melihat dari kacamata orang pertama, sulit sekali. Tapi di manusia itu bisa karena kita manusia. Jadi seks itu tidak hanya aktivitas reproduksi, tapi juga sebuah upaya untuk mencapai apa yang saya sebut sebagai intimitas, ya. Perasaan dekat dan menyatu dengan orang lain. Makanya seks itu ketika dia menjadi komoditi ya di dalam pelacuran, pernah ada edisi kupu-kupu malam yang kita bahas ini, seks kehilangan maknanya, dia menjadi kosong, mekanistik seperti robot, tapi kehilangan dimensi keindahannya, dimensi emosi, perasaan, dan intimitasnya yang juga bagian penting dari seks itu. Nah, intimitas itu tadi artinya kita merasa dekat dan merasa menjadi bagian dari pasangan kita, pasangan seksual kita ya, menjadi satu. Di sini kalau kita melakukan seks dengan kesadaran tinggi ya, baca teori transformasi kesadaran kita sudah di level kedua, level ketiga, apalagi level keempat, level kelima yang belum saya bahas nanti. Seks bisa menjadi alat pembebasan. Seks bisa menjadi jalan untuk mencapai pencerahan. Kenapa? Karena ketika kita berhubungan seks dengan orang yang kita merasa dekat dan merasa satu dengan dia, ego kita melebur. Aku hilang. Yang ada adalah kita. Kami. Dua orang yang berhubungan seks ini. Dan perasaan menjadi satu ini, ego melebur. Ini di dalam tradisi filsafat Asia itu disebut sebagai mukti, pembebasan. Ketika ego melebur, yang muncul adalah aku yang sama dengan kamu, minimal dari dua orang itu. Ini sebuah jalan menuju pembebasan dan pencerahan. Walaupun memang bukan pembebasan tertinggi dan bukan pencerahan tertinggi ya. Tapi ini adalah sebuah jalan masuk yang ideal sebenarnya. Karena tadi, sejalan dengan kehendak alam untuk survival, memberi kenikmatan, dan sehat gitu ya. Kalau kita lihat dari teori transformasi kesadaran yang saya rumuskan, kesadaran paling rendah, distinktif dualistik, di sini seks menjadi komoditi. Saya melihat pasangan saya sebagai objek. Biasanya terjadi pada pelacuran atau pemerkosaan. Seks yang ilegal, ya, yang merusak. Lalu ada kesadaran tingkat kedua, kesadaran imersif, di mana orang lain sama berharganya dan terhormat dan bermartabat seperti saya. Pada level ketiga, kesadaran holistik kosmik, ego melebur. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi orang lain. Nah, seks, kalau dilakukan di level 3 ini, dia akan menjadi momen pencerahan tadi. Artinya, aku dan kamu adalah satu. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Di dalam aktivitas seksual itu ya. Nah, pada level keempat, ini yang disebut kesadaran meditatif. Kesadaran meditatif ini sudah ada unsur etisnya. Jadi, saya hidup mencapai pencerahan untuk menolong semua makhluk. Di dalam tradisi filsafat Asia ini disebut sebagai arah hidup bodhisattva. Saya hidup untuk menolong semua makhluk, bukan hanya manusia ya. Dengan pikiran yang jernih dan tindakan yang tepat, momen ke momen pikiran saya jernih untuk menolong semua makhluk. Jadi bukan hanya sejalan dengan seluruh alam semesta atau satu dengan seluruh alam semesta, tapi sudah ada dorongan etis, dorongan moral untuk bertindak. Kesadaran kelima ini adalah kesadaran kekosongan. Ini saya akan bahas nanti di episode-episode Rumah Filsafat lainnya gitu ya. Nah, mempertimbangkan itu, tapi ada juga tradisi, terutama di tradisi di filsafat Asia yang melihat bahwa seks itu tidak boleh terlalu sering dilakukan. Dia adalah aktivitas reproduksi, membawa kenikmatan, kesehatan, tapi ada waktu-waktunya di mana manusia harus puasa seks. Untuk apa? Untuk mengembangkan fokus, mengembangkan kesadaran, sehingga seks tidak menjadi kompulsi. Kompulsi itu artinya apa? Sesuatu yang tidak sadar dilakukan, mekanistik. Sudah menjadi habit yang sudah tidak ada artinya lagi gitu ya. Maka penting juga untuk dalam aktivitas seks kita perlu untuk menunda kegiatan seks supaya justru kedekatan dan pembebasan bisa terjadi semakin dekat gitu ya. Artinya apa? Supaya kita tidak kecanduan seks. Apapun halnya kalau kita kecanduan pasti jadi jelek. Belajar itu bagus, tapi kalau kecanduan belajar jadi jelek.
baca buku itu bagus, tapi kalau kecanduan baca buku jadi jelek. Seks pun sama. Seks pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang sangat indah. Ada intimitas, ada reproduksi, tapi kalau kecanduan, kompulsi, maka dia menjadi sesuatu yang jelek. Maka penting untuk dari waktu ke waktu kita melakukan puasa aktivitas seksual, kembali mengembangkan kesadaran kita, fokus kita, lalu dengan beberapa metode latihan yang nanti akan dibahas di dalam teori transformasi kesadaran, lalu setelah itu berhubungan seks lagi. Jadi sekali lagi, poin yang mau disampaikan di sini adalah seks bukanlah hal tabu. Kita harus sungguh paham mekanisme apa yang terjadi dalam aktivitas seksual dan bagaimana menggunakan seks menjadi alat untuk pembebasan dan bahkan pencerahan. Mungkin bukan pembebasan tertinggi atau pencerahan tertinggi, tapi sebagai sebuah jalan masuk ke dalam pembebasan dan pencerahan tersebut. Dan yang harus kita ingat adalah jangan sampai seks menjadi kompulsi ya, menjadi kecanduan, menjadi sesuatu yang dilakukan secara mekanistik tanpa arti ya. Karena itu akan menghancurkan makna seks itu sendiri. Jadi penting untuk melakukan puasa seksual, sama kayak teman-teman muslim kalau lagi bulan puasa makan dan minum. Begitu jamnya buka, makan dan minum itu rasanya nikmat sekali. Begitu pula seks. Puasa seks ketika itu selesai dilakukan dan orang melakukan hubungan seks dengan penuh intimitas, dengan penuh kesadaran, dengan penuh energi, maka seks tidak hanya memberikan kebahagiaan tapi juga pembebasan dan pencerahan. Kira-kira itu dari saya. Ini juga bisa dilihat sebagai sebuah penerapan ya dari teori transformasi kesadaran dalam bidang filsafat seksual, seks ya. Filsafat seks. Demikian dari kami, dan jangan lupa share, like, subscribe, dan kalau ada kritik dan saran bisa langsung ditulis di kolom komentar, akan ditanggapi sebisanya gitu. Semoga pemahaman soal seksual ini tentang aktivitas seks ini bisa membuka wawasan kita, memberi pencerahan. Sampai jumpa dan salam pencerahan.